Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, senang sekali bisa menyapa Saudara di bulan Februari ini. Kita bersyukur bulan Januari sudah kita lewati dan saya percaya kita makin mengenal Tuhan, bukan saja sebagai juru selamat kita, tapi sebagai pribadi yang sangat-sangat dekat dengan kita. Dan tema bulan Februari untuk renungan triparti kita adalah mengenal Tuhan dengan menjadi pelaku firman. Ayat yang kita akan renungkan adalah di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dan ayat yang keempat. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat yang bisa menjadi rujukan di dalam poin ini adalah dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-14. Di mana 1 Yohanes pasal 2 ayat 14 juga menjadi bagian kita dalam beberapa poin yang nanti saya akan sampaikan. Tapi Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa mengenal dan tahu itu berbeda. Tahu itu hanya bicara garis besarnya saja. Tahu itu hanya bicara luarnya saja. Tapi bicara mengenal itu sesuatu yang lebih dalam. Ketika suami dan istri saling mengenal, maka ada hubungan intim, ada hubungan yang makin dalam dan saling mengetahui dengan serius. Atau orang tua dengan anak. Ketika anak berkata aku mengenal orang tua, berarti bukan hanya sekedar tahu nama, bukan hanya sekedar tahu alamat rumahnya, tetapi sampai tahu isi hati dari orang tuanya. Sama dengan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan bukan hanya mau kita tahu tentang Tuhan. Ketika bicara hanya tahu tentang Tuhan, banyak orang juga tahu tentang Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Atau iblis juga tahu bahwa siapa Tuhan kita. Tapi bicara mengenal itu sebuah hubungan yang makin dekat dengan Tuhan. Nah, tanda orang yang mengenal kepada Tuhan adalah menuruti segala perintahnya. Nah, apa itu perintah Tuhan? Perintah Tuhan ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ini adalah perintah-perintah Tuhan. Nah, renungan yang harus kita bersama-sama perhatikan adalah mengapa mengenal Tuhan harus menjadi pelaku firman. Yang pertama adalah menjadi pelaku firman adalah tanda mengenal Tuhan. Mungkin ini sebuah hal yang rasanya saudara sudah paham. Tapi saudara, kita perlu ketahui bahwa orang yang berkata mengenal Tuhan tapi tidak menjadi pelaku firman. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang keempat mengatakan, ia adalah pendusta. Jadi saya percaya kita tidak mau disebut pendusta. Pendusta adalah mengenal tetapi tidak melakukan. Sama seperti seorang pria, dia mengenal seorang wanita dan dia berkata ini istriku, tapi sebetulnya dia bukan istrinya. Berarti ini seorang pembohong, ini adalah pendusta. Nah, Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anak pendusta. Anak-anak yang berkata mengenal Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Apa itu firman Tuhan? Saudara, ada banyak firman Tuhan. Pertanyaan sederhana adalah, ketika kita berkata mengenal Tuhan, sudahkah kita menjadi pelaku firman? Kenapa? Karena orang yang menjadi pelaku firman, ini adalah tanda dia mengenal Tuhan. Jadi tandanya orang mengenal Tuhan adalah melakukan firman. Kalau tandanya kita berkata mengenal Tuhan, berarti saudara rajin berdoa. Kalau tandanya kita mengenal Tuhan, berarti saudara rajin baca Alkitab. Kalau saudara tandanya mengenal Tuhan, berarti saudara rajin ke gereja. Kalau kita berkata saya mengenal Tuhan, berarti tandanya kita melakukan firman Tuhan, memberi perbuluhan, memberikan persembahan, atau melayani Tuhan, atau mengasihi sesama, bahkan karakter yang berubah. Jadi poin yang pertama, mengapa harus menjadi pelaku firman? Sebab ini adalah tanda orang yang mengenal Tuhan. Sementara itu yang kedua, dari ayat rujukan 1 Yohanes pasal 2 ayat 14 mengatakan kepada kita bahwa menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Yang kedua,
bahwa mengapa kita harus menjadi pelaku firman. Dan ini adalah tanda kita mengenal Tuhan. Sebab orang yang menjadi pelaku firman, hidupnya pasti menjadi kuat. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 14 dikatakan bahwa hal yang disampaikan Yohanes, engkau anak-anak muda, engkau kuat karena firman. Jadi saudara, mengapa kita harus menjadi pelaku firman? Dan ini tanda kita mengenal Tuhan. Supaya hidup kita kuat, hidup kita kokoh, hidup kita teguh. Mengapa hidup kita harus kokoh, kuat, dan teguh? Tidak bisa dipungkiri. Ada banyak orang percaya, awal-awal ikut Tuhan hidupnya kuat, tapi seiring dengan perjalanan waktu, mulai lemah, mulai bersungut-sungut, mulai nyalahkan Tuhan, mulai nyalahkan Pak Pendeta, mulai nyalahkan gereja, sudah tidak kuat lagi, mundur dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, tidak rajin ibadah lagi, tidak melayani. Kenapa? Karena tidak mengenal Tuhan dan jadi pelaku firman. Jadi kalau kita mau kuat, saudara, jadilah pelaku firman. Ketika firman berkata, ayo berdoa, mari kita berdoa supaya saudara kuat di dalam Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata, mari saling mengasihi, dan mari kita mengasihi supaya saudara kuat di dalam Tuhan. Ketika kita ada di dalam masa-masa sulit, mari kita bergantung kepada Tuhan. Percayalah saudara kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, mengapa harus mengenal Tuhan? Dan itu tanda kita menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman membuat kita menang atas kuasa iblis. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 14 dikatakan, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi mengapa kita harus mengenal Tuhan dengan menjadi pelaku firman? Supaya firman Tuhan berkata kita bisa mengalahkan kuasa iblis. Ada beberapa kekuatan yang selalu menghantam, menghimpit kita. Yang pertama adalah kedagingan kita. Yang kedua adalah keinginan duniawi. Yang ketiga adalah kuasa iblis. Saudara akan bisa mengalahkan kuasa iblis kalau saudara menjadi pelaku firman. Sama seperti Tuhan Yesus, habis puasa 40 hari, kemudian iblis datang mencobai. Tapi iblis bisa kalah, kenapa? Karena Yesus berdasarkan firman Tuhan. Jadi hari ini, apa saja yang Anda hadapi, mungkin iblis sedang menghancurkan keluarga saudara, mungkin iblis sedang menghancurkan pekerjaan, mungkin iblis sedang mengintimidasi, mungkin iblis sedang membuat Anda lemah. Hari ini percayalah, Tuhan pasti menolong saudara. Jadilah pelaku firman. Ketika iblis sudah menghimpit kita, mari katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, kita beroleh kemenangan. Dan berkat yang kita akan terima adalah hidup kita punya kekuatan dan menang atas kuasa iblis. Pesan saya adalah, mari hidup menjadi pelaku firman. Saudara, ada dua pertanyaan yang saudara bisa sharingkan di dalam kelompok triparti saudara. Yang pertama adalah, sharingkan firman Tuhan apa yang sangat memberkati saudara. Saudara mungkin diingatkan dengan ayat emas, atau mungkin ayat-ayat yang saudara pernah baca dan saudara diingatkan, dan itu ayat yang memberkati. Yang kedua adalah, mari sharingkan firman Tuhan apa yang akan Anda lakukan hari ini. Bisa melewati saat teduh, bisa lewat khotbah minggu, dan saudara akan lakukan. Nah kemudian proyek ketaatannya adalah saudara mari lakukan khotbah setiap hari Minggu. Hari Minggu khotbah apa? Pesan saya, dengarkan baik-baik dan kerjakan dari Senin sampai Sabtu. Minggu selanjutnya mari dengarkan khotbah dan saudara kerjakan dari Senin sampai Sabtu. Kemudian beberapa pokok doa, silakan doakan untuk Ebenezer dan Sion. Doakan saya sebagai gembala dan hamba-hamba Tuhan, serta pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Doakan juga visi kita, 5.000 jiwa, 500 triparti, dan 5 gereja. Kemudian doakan juga buat multiplikasi triparti yang baru. Dan jangan lupa Bapak Ibu, doakan rumah atau tempat di mana saudara bertriparti, dan saya percaya kuasa Tuhan dilimpahkan. Terima kasih, tetap semangat. Saya percaya saudara akan jadi pelaku firman. Dan selamat triparti, salam worship.